Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan khususnya Bapak Onoke yang Pamungkas MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Amelia Lidiawati, NIM 2104010021. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif merupakan kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pembicara atau penulis secara tepat dan dapat dipahami serta dapat membangkitkan daya imajinasi pada pendengar atau pembaca. Adapun syarat kalimat efektif, yang pertama, menggunakan ejaan yang berlaku atau EYD. Contoh, Jaki pergi ke apotik. Kalimat ini dianggap tidak efektif. Kenapa kalimat pertama tidak efektif? Karena kata Jaki itu adalah nama orang. Harusnya Z-nya itu huruf kapital. Dan kesalahan yang kedua adalah kata apotik, yang seharusnya adalah apotek. Jadi, kalimat efektifnya yaitu Jaki, Z-nya besar, pergi ke apotek. Yang kedua adalah sistematis. Sistematis berarti berurutan. Susunan kalimat efektif secara berurutan yaitu dimulai dari subjek, predikat, objek, dan keterangan, baik keterangan waktu maupun keterangan tempat. Contoh, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai subjek, memproklamasikan sebagai predikat, kemerdekaan Indonesia sebagai objek, dan di Jakarta sebagai keterangan tempat. Yang ketiga yaitu tidak boros dan bertele-tele, yang artinya harus hemat kata. Contoh, para siswa-siswi sedang belajar di kelas. Kalimat ini tidak efektif. Kenapa dikatakan tidak efektif? Karena seharusnya kata para itu tidak usah ditulis, sebab kata siswa dan siswi sudah termasuk keseluruhan, maka harus dihilangkan karena boros kata. Jadi, kalimat efektifnya yaitu siswa-siswi belajar di kelas. Yang keempat adalah tidak bermakna ganda. Sebagai contoh, murid baru masuk ke kelas. Kalimat tersebut bisa bermakna ganda. Bisa murid sedang masuk ke kelas atau murid yang baru sedang masuk ke kelas. Maka dari itu pemilihan kata harus tepat. Penyusunan kalimat efektif dapat dilakukan dengan memperhatikan persyaratan berikut. Yang pertama, kesatuan pikiran. Dalam pembentukan kalimat, tidak terdapat bagian kalimat yang mengganggu kesatuan pikiran atau menumpuknya beberapa gagasan. Bila terdapat beberapa gagasan yang akan disampaikan, sebaiknya disusun dalam beberapa kalimat atau digabungkan menjadi kalimat majemuk. Sebagai contoh, Soinah menunaikan ibadah haji ketika masih menjadi mahasiswa. Kalimat tersebut berasal dari dua gagasan. Yang pertama, Soinah menunaikan ibadah haji, dan yang kedua adalah Soinah masih menjadi mahasiswa. Agar kalimat tersebut menjadi lebih efektif, maka kedua gagasan tersebut digabungkan menjadi kalimat dengan menempatkan gagasan yang satu lebih tinggi dari gagasan yang lain, sehingga kalimat tersebut memiliki kesatuan gagasan atau kesatuan pikiran. Pembentukan kalimat semacam itu disebut pembentukan kalimat majemuk bertingkat. Yang kedua adalah kepaduan. Kepaduan atau kohesi ialah antara bagian kalimat yang satu dengan bagian kalimat yang lain. Hubungan tersebut mencakup hubungan yang jelas antara subjek dan predikat, hubungan antara predikat dengan objek, serta dengan keterangan yang menjelaskan unsur tersebut. Kohesi dalam sebuah kalimat lebih menekankan pada hubungan struktur. Yang ketiga, penekanan.
Penekanan adalah menekankan bagian-bagian yang penting dalam kalimat. Cara memberi penekanan bagian kalimat, yang pertama, posisi dalam kalimat. Penekanan suatu kalimat dapat dilakukan dengan menempatkan bagian kalimat yang penting tersebut pada awal kalimat. Bagian kalimat yang dipentingkan pada kalimat tersebut dapat diubah. Misal, keterangan tempat dapat ditempatkan pada bagian awal kalimat, begitupun dengan keterangan waktu. Sebagai contoh, mereka berkunjung ke rumah kami ketika anak-anak masih kecil. Bisa diubah menjadi ketika anak-anak masih kecil, mereka berkunjung ke rumah kami. Yang kedua adalah repetisi. Repetisi atau pengulangan bagian kalimat digunakan untuk memberi penekanan bagian yang penting. Pengulangan bagian-bagian kalimat biasanya dalam deretan rincian gagasan. Sebagai contoh di sini, kata pengendalian berulang kali digunakan. Yang ketiga, yaitu pertentangan. Untuk memperjelas gagasan dalam kalimat, kalimat dapat disusun dengan mempertentangkan gagasan yang satu dengan yang lain. Yang keempat, menggunakan partikel lah dan pun. Partikel lah dan pun memiliki fungsi untuk menegaskan. Bagian kalimat yang berpartikel lah dan pun merupakan bagian kalimat yang dipentingkan. Contoh, dialah yang datang. Kemanapun dia pergi, saya akan selalu mengikuti. Kemudian ada paralelisme. Paralelisme atau kesejajaran adalah pengembangan paragraf dengan cara menyejajarkan gagasan yang sederajat dengan menggunakan kelas kata atau imbuhan yang sama. Contoh, kedisiplinan perlu dikedepankan mulai dari membawa surat-surat kendaraan, mengenakan alat keselamatan, dan tak mengurangi kelengkapan kendaraan. Pada kalimat urutan gagasan tersebut, dinyatakan dengan kelas kata verba, dengan afiksasi yang sama, yakni membawa, mengenakan, dan mengurangi. Itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai kalimat efektif. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.